Pengertian dari teori AS atau aggregate supply adalah teori yang menjelaskan hubungan tingkat harga umum dengan jumlah barang dan jasa yang bersedia dan mampu memproduksi oleh seluruh perusahaan dalam suatu negara. Teori AS juga menunjukkan bahwa berbagai tingkat harga output barang atau jasa dapat diselesaikan dalam perekonomian pada tingkat harga. Teori AS memiliki 4 jenis kurva, yaitu yang pertama, kurva AS klasik. Kurva AS klasik memiliki ciri utama yaitu berbentuk vertikal atau tegak lurus, maknanya menunjukkan bahwa tingkat harga tidak mempengaruhi output. Alasannya, dalam pandangan klasik, perekonomian selalu di tingkat kesempatan kerja penuh. Berapapun harga naik atau turun, output tetap sama karena semua sumber. Yang kedua yaitu kurva Keynesian. Kurva Keynesian memiliki ciri utama, yaitu berbentuk horizontal pada bagian awal, maknanya menunjukkan tingkat harga tetap, sementara output bisa bertambah jika permintaan naik. Alasannya, dalam pandangan Keynes, saat pengangguran meningkat, perusahaan dapat meningkatkan produksi tanpa menaikkan harga. Harga relatif tetap, dan penawaran tergantung permintaan agregat. Yang ketiga ada kurva AS Intermediate Range atau kurva AS menengah. Bentuk kurva AS menengah melengkung ke atas. Ini menunjukkan bahwa ketika output atau produksi nasional meningkat, tingkat harga juga ikut naik. Pada kondisi ini, kondisi ekonomi sudah mulai pulih. Artinya, sebagian kapasitas produksi sudah digunakan, tetapi belum sepenuhnya maksimal. Contohnya, ketika ekonomi mulai berkembang, pabrik menambah jam pekerja dan merekrut pekerja baru. Produksi naik, tetapi harga barang juga ikut naik karena biaya produksi meningkat. Yang keempat adalah kurva AS jangka panjang. Dalam jangka panjang, output tidak mempengaruhi oleh nilai harga, tetapi juga oleh faktor-faktor real, seperti tenaga kerja, teknologi, dan modal. Perekonomian hanya bisa tumbuh ketika produksi atau kapasitas produksi bukan sekedar kenaikan harga. Adapun faktor-faktor mempengaruhi teori AS yang pertama, biaya produksi seperti upah, bahan baku, energi, dan pajak. 2. Produksi tenaga kerja. 3. Teknologi. 4. Kebijakan pemerintah seperti pajak, subsidi, dan regulasi. 5. Ekspektasi perusahaan terhadap harga di masa depan.